seperti pada gambar. Nanti di lantai 3 itu akan ada stupa. Stupa yang kami ambil contohnya stupa Borobudur. Model Borobudur. Jadi kami akan di atas nanti itu masih dalam pembuatan. Jadi kami ini mengambil dari beberapa referensi. Ada dari Hara yang di Batu Malang, dari Dama di Selamat siang Tribuners, apa kabar? Semoga kami jumpai Tribuners dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Tribuners, ibadah itu bisa dijalankan di mana saja sebenarnya, di dalam keluarga juga bisa, di dalam lingkungan sekitar juga, termasuk di dalam rumah ibadah. Dan baru-baru ini Tribuners, Vihara Kubaratama menjadi vihara pertama di kota Kupang, ya benar ya, Pak Indra ya. Dan bagaimana sih aktivitas perdana di Vihara Kubaratama itu ketika tahun baru Imlek semua dilaksanakan di sana? Hari ini ngobrol asik Pos Kupang Jumat 4 Februari 2022 bersama saya November Novel di studio ngobrol asik Pos Kupang. Kita sudah hadir orang yang spesial khusus, yaitu Indra Effendi sebagai Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia atau biasa disingkat Perma Budi, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Kakak Indra. Selamat siang Kakak. Iya. Dan sebelumnya kita ucapkan dulu selamat tahun baru Imlek nih. Selamat tahun baru Imlek 2022 ya. Sinian Kuali, Ninian Yuli. Ya, Kungsi Faca. Semoga kita semua mendapatkan kesuksesan selalu. Amin. Baik, Kak Indra, ya. Kemarin itu perdana tuh menyelenggarakan ibadah Imlek ya bersama umat Buddha yang ada di Kota Kupang ini. Gimana pelaksanaannya? Ya, selamat siang. Ya, wihara ini kan baru yang pertama di Kota Kupang dan mungkin juga yang di NTT. Oh, di NTT juga pertama ya? Kalau di daerah lain mungkin ada wihara, tetapi tidak berbentuk khusus wihara. Jadi kayak ruko atau gedung yang dipakai sebagai tempat beribadah umat Buddha. Tapi kalau yang khusus yang dibangun, kalau yang di Kupang ini betul-betul kita bangun dengan arsitektur khusus wihara sebagaimana di tempat-tempat lain. Gimana suasananya kemarin? Kemarin suasana ya cukup meriah di dalam pandemi COVID-19 ini, karena bagaimanapun juga walaupun kita ingin melaksanakannya secara besar, tetapi kan kita juga tetap harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Kita juga tidak ingin menimbulkan di mana kita melakukan sebuah kegiatan yang bahagia yang membawa kebaikan kedamaian, tetapi di situ pula timbul ketidakbaikan ataupun kluster baru itu kita ini. Jadi kita memang melakukan kegiatan ibadah, tetapi kita batasi juga umat yang bisa hadir, dan juga kita memang ada mengundang tamu-tamu dari luar, tapi memang mungkin tamu dari luar juga mereka juga melihat, mereka yang mengetahui kondisi mereka. Kalau mereka merasa tidak secure, ya kenapa juga mereka harus datang, membahayakan diri sendiri dari luar. Berarti total kemarin yang datang? Kemarin umat Buddha itu sekitar kurang lebih ada 50-an orang. 50-an, tapi sebenarnya kita punya berapa banyak di Kota Kupang umat Buddha? Ya, kalau menurut data Dukcapil, teman-teman dari Kementerian Agama dan dari Dukcapil itu katanya ada sekitar 400-an jiwa. 400-an jiwa. Tapi mungkin pada kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin cuma sekitar 200-an jiwa saja. Mungkin ada perpindahan ya, sebagainya ya. Seperti itu. Ada perpindahan atau apa, karena terus terang umat Buddha yang ada di Kupang dan NTT ini, selain ada yang memang lahir di Kupang seperti saya lahir di Kupang, tetapi juga ada yang datang dari daerah luar yang entah karena hubungan kekeluargaan mereka pindah ke sini, atau karena berusaha dengan bekerja mereka pindah ke sini. Seperti itu.
Tadi Bapak Indra bilang lahir di Kupang ya. Ya. Berarti baru sekarang usianya sudah berapa Pak Indra? 17 tahun? Ya 17 tahun. 17 tahun lebih gitu. Ya. Selama itu berarti ibadahnya di mana Pak? Ya selama ini ya karena belum punya tempat ibadah ya saya dengan keluarga saya dan orang tua saya waktu itu dari kecil ya beribadah di rumah saja. Di rumah? Di rumah saja. Oh berarti umat-umat Buddha lainnya juga? Iya. Tapi, karena memang tidak ada tempat ibadah. Iya. Kita baru mulai dihibahkan setelah kita beraudiens, setelah kita minta permohonan ke wali kota Kupang pada waktu itu kita baru diberikan hibah tanah itu yang sekarang lokasi itu di Sikumara itu pada tahun 2015. Baru 2015. Berarti ibadahnya di rumah. Tapi kita tahu bahwa di sini kalau tidak salah kan ada biasa kita bilang ada rumah abu kan? Oh iya. Itu bagaimana? Apakah itu adalah wihara juga untuk umat Buddha atau sebenarnya itu milik pribadinya seperti apa? Ya mungkin yang kelenteng Kongsila yang di Kota Kupang, Lama. Kota Lama, iya. Ya. Itu sebetulnya adalah tempat peribadatan bagi marga lain. Jadi marga ini kan fal. Iya, jadi mungkin pada awal kedatangan leluhur mereka itu mereka datang lalu mereka membuat tempat ibadah di situ. Tapi memang waktu kecil pernah juga diajak ke sana? Pernah kita ikut, tapi kan kita itu, tidak bisa terlalu sering ya, namanya karena juga itu rumah ibadahnya keluarga kan. Berarti kebanyakan umat Buddha di kota Kupang ketika merayakan Imlek atau melakukan ibadah Imlek itu di rumah ya. Iya. Berarti sangat kerinduannya sudah berapa lama ya, pokoknya akhirnya bisa. Iya. Wah. Iya. Memang waktu kecil kalau Imlek ya kadang-kadang kita ke tempat itu ya, Kongsila ya. Tapi itu kan tidak kita tidak bisa terlalu luas. Akhirnya tempatnya juga terbatas. Pernah tidak akhirnya merayakan Imlek sehingga bisa beribadah di wihara di luar NTT? Pernah tidak? Atau membawa juga Iya. kita? Esensi dari Imlek ini mungkin kalau bisa saya pinjam istilahnya seperti lebaran di umat Islam. Yaitu esensinya itu adalah kita keluarga ngumpul. Nah, berarti kalau Kristen Natal ya? Iya. Ya. Karena kebetulan keluarga saya, keluarga dari pihak bapak saya kebanyakan ada di Kupang NTT. Kalau mama saya memang keluarganya di Surabaya. Tapi karena keluarga itu kebanyakan di Kupang NTT ya, kita kalau Imlek kebanyakan di sini. Karena nanti yang istilahnya kan yang dari yang muda soal kepada yang lebih senior jangan yang tua ya, lebih senior. Lebih senior ya. Jadi kebanyakan mereka semua yang datang ke sini. Dan akhirnya ibadahnya akhirnya berlangsung di rumah itu ya. Kita berdoa kepada Tuhan semoga di tahun yang baru ini semua bisa dilancarkan baik usaha, pendidikan dan semuanya, dan semoga yang buruk-buruk pada tahun lalu tuh dapat memang tertinggal di sana, tidak ikut ya. Ngomong-ngomong tentang wihara Kubaratana ya, wihara Kubaratana ini kenapa pemilihan nama ini apa ada artinya? Ya, ada arti khusus. Pada tahun 2016 saya melakukan Pabaja Samamera. Pabaja Samamera ini seperti waktu itu saya melakukannya di Wihara Pendur di Magelang, Jawa Tengah. Jadi selama kurang lebih 1 bulan saya tinggal di dalam wihara itu, hidup layaknya biksu, tidak berhubungan dengan dunia luar. Kita betul-betul kita betul-betul di dalam lebih memperdalam agama kita. Paginya kita bangun untuk berdoa, lalu meditasi seperti itu. Jadi kita tidak pegang HP, tidak melihat TV, tidak baca Quran. Ya, pokoknya berkonek dengan dunia luar, ya. Benar-benar hanya dengan alam dan sesama yang ada di dalam. Nah, pada waktu itu setelah selesai istilahnya pendidikan lah. Oh, berarti itu pendidikan? Sebetulnya bukan pendidikan sih, tapi keinginan. Iya. Keinginan
bagaimana kita menyelami kehidupan seperti para biku atau biksu. Itu kan pilihan hidup yang besar sekali kan, memilih hidup. Ya, dan penuh tantangan dan tidak semua orang bisa ke sana. Ya. Jadi kita ingin bagaimana setidak-tidaknya dalam kehidupan ini, walaupun kita tidak mengambil jalan hidup seperti itu, tapi kita bisa menyelaminya selama 1 bulan. Nah, pada waktu itu saya memohon kepada kepala wihara Indut, yaitu Bante Panyawaro, untuk memberikan nama bagi wihara yang di depan. Pada waktu itu kan 2016. Itu sudah prosesnya tuh. Ya, jadi waktu itu kan kita dapat namanya 2015. 2015 waktu itu wali kotanya masih siapa? Pak Yonas Surya. Berapa banyak tanah? 1000. Dari surat hibah itu adalah 1000, kurang lebih 1000 meter persegi. Tetapi setelah pengukuran dari BPM dan mereka kan pakai titik-titik koordinat semua. Jadi hasil yang didapat di sertifikat itu adalah 954 meter persegi. Jadi butuh waktu 2016 itu butuh waktu 1 tahun untuk pengurusan sertifikat, ING dan semuanya. Menentukan nama, pergilah. Saya kebetulan ya artinya bisa panggilan untuk saya bagaimana lebih memperdalam agama, dan juga mungkin momen itu pas, lalu saya meminta nama, lalu diberikanlah nama Kubaratana. Berarti dari kepala wihara di Bante Panyawaro. Ada alasannya? Kubaratana ini adalah bahasa Pali. Bahasa Pali ini adalah bahasa yang ada di India pada waktu itu. Jadi sama seperti kalau bahasa Sanskerta kan bahasa Indonesia, bahasa nasionalnya. Nah, bahasa Pali ini lebih ke daerahnya. Jadi seperti bahasa Timor, bahasa Desa, Sunda dan seperti itu. Nah, bahasa Pali ini kalau Kubaratana itu artinya, Kuba itu artinya timur, Ratana itu artinya permata. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah permata dari timur. Ada permata di timur. Iya, jadi ini kan setelah sekian lama Indonesia merdeka, lalu sejak saya lahir hingga baru kali ini kita mempunyai tempat ibadah seperti itu. Makanya diberikan nama Kubaratana, permata dari timur ya. Ngomong tentang wihara yang di Magelang itu, apakah itu memang khusus untuk orang Buddha atau orang di luar umat Buddha juga bisa untuk mendekatkan dirinya? Kalau mau dibilang khusus juga tidak, karena itu kan pada waktu-waktu tertentu itu memang mereka membuka kegiatan-kegiatan seperti itu. Siapa saja yang ingin memperdalam silakan, karena pada waktu pendaftaran itu tidak pernah diminta Anda beragama apa. Yang penting kalau memang Anda masih terbilang pelajar, Anda harus ada izin dari orang tua. Kalau Anda sudah berkeluarga, Anda harus punya izin dari pasangan Anda. Seperti itu. Kalau kita yang jomblo-jomblo gini, izin dari siapa? izin diri sendiri. Kakak Indra, apa yang didapat di sana selain nama untuk wihara Kubaratana ini? Kakak Indra mendapatkan apa dari itu bisa bilang sendi ya? Pertapaan selama sebulan di wihara di Magelang itu. Ya, pasti yang saya dapat itu pribadi saya sendiri. Selama kurang lebih 1 bulan itu, kita tidak teralihkan oleh dengan dunia luar yang dengan hiruk pikuknya, dengan berbagai permasalahannya, atau bukan melarikan diri ya, bukan, tetapi bagaimana kita menyatu dengan alam, menyatu dengan Tuhan, dan sebagai proses untuk memperbaiki diri lebih baik. Biasa 1 bulan nggak pegang HP, seakan-akan tidak ada komunikasi dengan keluarga, dengan teman, tidak. Hari-hari yang sulit itu hari-hari keberapa? Memang sih waktu itu banyak saya dapat dari teman-temannya yang pernah mengikutinya, bahwa
3 hari pertama itu adalah 3 hari yang sulit. Bagaimana kan kita beradaptasi, kita Ya, sudah 3 hari terbiasa yang hidup di sulit. luar, lalu di dalam itu seperti dalam tanda kutip seperti terkungkung, bukan, Ya. tapi bukan dalam arti yang sebenarnya. Ya. Tapi kalau secara pribadi saya tidak merasakan seperti itu, entah karena Mungkin saya memang sudah niatnya siap, ya. iya. Niatnya. Jadi saya menjalaninya secara baik, saya enjoy, malahan ya mohon maaf di dalam situ mungkin karena semua lebih terjamin. Artinya kalau kita biku dan Samangera ini adalah namanya calon biku. Oh, calon itu ya. Jadi Pak Raja Samangera ini sebetulnya adalah kita belajar untuk menjadi biku. Jadi sebetulnya waktu itu kalau saya tidak lepas jubah, Oh, berarti tetap nggak pulang berarti sini, tidak ya, ada di sini nih. kita tidak ada. Berarti kita tidak akan ketemu. Ya. Tapi sepertinya ada tanggung jawab yang besar Ya. supaya bisa pulang dan Ya. menyelesaikan. Ya, memang itu adalah niat kita dari awal. Jadi jangan karena itu lalu kita melupakan sebetulnya ada tanggung jawab ataupun ada niat awal kan seperti itu supaya wihara di Kupang NTT ini bisa berdiri, bisa terbangun, bisa menjadi wadah bagi umat Buddha yang ada yang selama ini rindu. Ya, di rumah, kemudian sekarang ada tempat ibadah. Terus pembangunannya, dananya ini pastinya apa? Swadaya atau ada donatur dari mana gitu? Selain swadaya, Ya. umat sendiri yang ada di Kupang dan NTT sudah pasti ada donatur dari luar, dan juga kita berterima kasih ada perhatian dari pemerintah, terutama dari Kementerian Agama, bahwa beberapa tahun lalu itu selama 2 tahun ada bantuan, tetapi karena memang sekarang kan sebetulnya secara fisik sudah 100%. Hanya kan namanya wihara tuh kalau mungkin pernah lihat di luar kan pasti ada pernak-perniknya, interiornya, itu yang sekarang kita masih pelan-pelan, itu kita dengan tambah-tambah ya itu dengan kita lihat kemampuan ini lagi kita fokus mau untuk interior apa, aksesoris apa. Kita fokus kemudian semuanya Ya. ke sana. Setelah ini selesai kita lagi. Jadi kita- Prioritas ada prioritasnya. Dan biku ya berarti ya. Ya, pemimpinnya itu nama biku, biksu, dan kita biasa memanggil bante. Bante ya. Bante ini Berapa kalau- banyak kita punya? Kalau secara Indonesia Iya. itu cuma ada 100 orang. 100 orang untuk di Indonesia. Amat sangat terbatas. Jadi makanya untuk sementara kalau di Wihara Pugara Kupang ini Siapa? belum ada biku yang menetap. Oh, ya kemarin siapa yang memimpin? Bante dari mana? Itu Bante Sacadamo, beliau menetap di Lombok. Itu adalah kita menyebutnya Padesa Nayaka. Jadi bisa dibilang kalau diartikan adalah biku pembina. Biku pembina. Nah itu dia tidak bisa datang ataupun tidak bisa menetap di sini. Jadi Ketika ya pokoknya dia berkeliling rolling karena NTB, 100 orang NTT ya. Bante ada di Ya. hanya ada di Indonesia. Iya, itu memang masih Apakah memang sulit masuk untuk menjadi bantai atau niatnya atau aspirasinya tidak masih minim itu gimana kalau Kak Indra melihatnya? yang pertama dari kita, karena ini kan jalan hidup besar, ya pilihan-pilihan yang amat sangat besar. Dengan apa ya kalau kita hidup di dunia modern sekarang ini kan orang-orang yang memilih jalan hidup seperti itu betul-betul berarti orang pilihan. Pilihan kalau di kita Kristen juga bilang banyak yang terpilih tapi sedikit yang terpanggil, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya. Karena setelah seseorang memilih jalan hidup itu pun tidak menutup kemungkinan pada suatu waktu jika panggilannya sudah selesai bisa saja keluar. Panggilannya sudah selesai. Ya, entah Dari dalam dirinya. ya, jadi ya, teman-teman yang lain di luar sana pasti tahu. Maksudnya setelah ada yang mengambil jalan hidup seperti itu, setelah menjadi biku atau
Bante pada suatu waktu kalau memang dia merasa panggilan hidupnya sudah selesai, ada yang keluar. Jadi pertama sudah orang yang ingin mengambil jalan hidup itu saja sudah sedikit. Jadi Lalu kemudian ada dalam perjalanan ada yang keluar, akhirnya lebih sedikit ya. Tapi berarti ini yang harus disosialisasikan ya, untuk bagaimana bisa terpanggil. Tapi juga kalau namanya terpanggil ini kan dari dalam diri dan dari atas ya, akan sulit. Karena kalau dipaksakan hasilnya tidak. Tapi minta maaf, apakah mereka juga menjalankan hidup seperti kami yang dari Katolik ya, tidak berkeluarga, tidak menikah, seperti itu? Mereka tidak berkeluarga, tidak menikah, dan juga mereka hidup betul-betul disokong oleh umat. Disokong oleh umat. Iya, jadi mereka juga tidak secara harfiah mereka tidak mengenal uang, ya. Jadi betul-betul hidupnya memang benar-benar disokong oleh umat. Jadi kalau beberapa waktu lalu kalau Bante Biku datang, kami umat yang menyokong mereka. Ya. Mulai dari tempat di mana mereka tinggal secara layak. Karena mereka memang tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi yang menghasilkan. Mereka cuma memberikan diri mereka bagi ketentraman batin umat, memberi pekerjaan mereka itu utamanya adalah bagaimana membuat umat menjadi lebih baik, memberikan pendalaman iman seperti itu. Nah, sekarang bagaimana umat membalasnya itu ya, kami cuma bisa membalasnya dengan menyokong kehidupan mereka. Kemampuan yang ada pada diri setiap umatnya. Kembali ke wihara Pubaratana. Itu berada di mana? Di Kelurahan Sikumana. Kita kebetulan bertetangga dengan ada gereja Bukit Saitun. Gereja Bukit Saitun. Iya, di seberang wihara Pubaratana itu ada gereja Bukit Saitun. Dan mungkin 1 kilo sebelum masuk ke wihara itu ada gereja Bukit Anak Sulung. Jadi memang memang betul-betul bertetangga ya, berbagai macamnya beragamannya yang ada masjid juga mungkin dekat situ ya. Di dekat situ masjid tidak ada. Tidak ada. Mungkin kalau masjid yang dekat itu di BTN. Yang terdekat, yang terdekat di BTN. Iya mungkin. Dari kalau di dalam sudah beberapa tahun kita kesana di dalam wilayah itu sepertinya belum ada masjid. Sudah selesai pembangunannya? Fisik ya, fisik ya, sadar gitu sudah. Ya, fisik ya, tetapi kan seperti tadi saya bilang kan ya, masih ada pernak-perniknya itu yang kita masih fokus supaya satu selesai. Terus nanti misalnya ini Tribuners juga mesti tahu nih, setiap hari apa sih umat Buddha itu beribadah di wihara? Kalau kita kan punya Kristen hari Minggu ya, Muslim hari Jumat, Buddha hari apa? Kalau kita di agama Buddha itu sebetulnya tidak ada di dalam kitab suci tidak ada fix Anda harus beribadah atau bersembahyang pada hari apa. Jam berapa tidak ada ya. Itu cuma kesepakatan bersama karena kita menganggap bahwa hari Minggu adalah hari libur, hari di mana semua keluarga bisa berkumpul, sanak saudara, teman, makanya kita mempunyai hari Minggu. Dan untuk di wihara Pubaratana kami beribadah atau istilahnya puja bakti. Puja bakti ya, istilahnya puja bakti. Itu setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ya, Minggu hanya baru 1 sesi ya? Ya, itu jadi kita gabung semua. Berapa daya tampungnya kalau misalnya hari Minggu itu? Kita ada 2 lantai. Kita ada 2 lantai. Lantai pertama ini seperti kalau ini adalah untuk umat Buddha umumnya. Dan juga bisa digunakan sebagai ruang serbaguna. Ini berapa kapasitasnya? Kurang lebih sekitar. Ini memang duduknya jauh-jauh gitu ya? Oh, ini setelah protokol. Ya. Jadi kapasitas sebelum atau sesudah protokol? Nah, kalau sebelum berapa? Kalau misalnya sebelum kan kita duduknya lebih lebih berdekatan, ya. Lebih berdekatan. Bisa
bisa 50-an lebih. Bisa 50. Oh Bisa ya. 50-an lebih. Jadi sekarang kalau lagi COVID berarti hanya lebih. 25 Iya. ya. Ya. Untuk lantai bawah ya. Tadinya kalau lantai atas Lantai atas itu lantai 2 itu dikhususkan bagi terawada. itu apa itu? Theravada. Jadi dalam agama Buddha ini ada tiga aliran besar. Theravada, Mahayana, dengan Tantrayana. Tantrayana ini mungkin pernah dengar Tibet, yang di Tibet, Ya. Dalai Lama. Nah itu aliran. Kalau Dalai Lama itu aliran Tantrayana. Mahayana. Ada di sini? Secara khusus umatnya tidak ada. Tidak ada ya. Kalau yang kedua Mahayana. Mahayana ini kiblatnya adalah di Tiongkok. Jadi seperti Shaolin kayak oh gitu. ya, kungfu Shaolin waktu kita ya. Itu aliran Mahayana. Kedua. Ada di sini juga ada? Oh ini banyak. Oh banyak. Pada umumnya? Ya, kebetulan kalau teman-teman Tiongkok kebanyakan alirannya adalah Mahayana. Tapi Theravada ini pun juga Theravada ini seperti yang di Sri Lanka, di Thailand, di Burma. Itu yang Theravada. Di sini juga ada. Di sini ada. Selain teman-teman Tionghoa juga ada teman-teman dari Lombok. Itu kebanyakan mereka aliran Theravada. Terus sekitar berapa orang itu kalau yang Theravada? Ada 10, 20? Oh lebih ya. Oh lebih. Oh, 30-an. Berarti mungkin memang tata caranya berbeda ya ibadahnya ya. Sehingga ada perbedaan sedikit. Ada perbedaan bisa itu ya di atas. dalam penggunaan bahasa. Kalau Theravada tadi yang saya bilang itu menggunakan bahasa Pali. Oh iya. Bahasa Pali. Kalau Mahayana itu kebanyakan mereka campur bahasa Mandarin dengan bahasa Sanskerta. Oh iya. Kalau Tantrayana ini mereka lebih mengkhususkan pada mantra-mantra, jadi memang ada pengucapan tertentu sesuai bahasa mereka di sana. Berarti bantenya juga khusus atau tidak sebenarnya sama? Iya, pasti ada perbedaan. Jadi kalau bante itu sebutan bagi yang di Theravada. Oh, di Theravada bante. Kalau yang di Mahayana? Mahayana itu kami biasa memanggil suhu. Oh, dengan suhu ya. Tapi sekarang akan kesulitan nih, Kak Indra. Kan tadi bahwa setiap minggu akan bisa dilakukan apa panca? Ibadah itu nama lainnya apa? Puja bakti. Puja bakti tiap hari minggu. Bante dan suhu ini mau didatangkan dari mana nih? Atau belum efektif setiap minggu? Kami biasanya mengundang bante itu pada momen-momen ada hari di dalam agama Buddha, hari-hari khusus. Oh, iya, itu kami akan mengundang. Jadi kalau biasanya setiap ini untuk puja bakti ini kami berdoa sendiri. Jadi ada yang khusus, dia memimpin puja bakti itu. Walaupun dia bukan bante dan dia belum bante dan dia belum bisa saya, bisa juga teman-teman lain yang kebetulan mereka di Kementerian Agama, mereka memang backgroundnya sarjana agama Buddha, jadi mereka bisa jadi tidak harus selalu saya, jadi bisa juga teman-teman. Artinya bisa efektif ya, setiap minggu ya jam 10 ya begitu. Hanya cuma khusus untuk hari raya yang besar. Nah, kali didatangkan bante atau suhu mungkin dari luar ya. Dan mungkin saya mau sampaikan, mungkin saya lupa sampaikan. Untuk umat ini juga di Kupang ini kan ada umat Tridharma. Tridharma. Ya. Apa lagi? Dari tiga aliran ini juga Tridharma ini bagian dari Mahayana. Oh, dari Mahayana. Yang banyak di Kupang ya. Dan mereka itu umat Tridharma ini akan melakukan sembahyang juga itu setiap tanggal 1 dan 15. Tiap bulan. Bulan terang, bulan gelap namanya. Kalau bulan terang itu 1/15. Tergantung, itu kita tidak tahu. Ya. Bulan terang ini kan biasanya awal bulan tanggal 1. Bulan gelapnya itu yang tanggal 15. Nah, itu mereka setiap tiga dharma di Indonesia kan berarti ada 3 ajaran. Ajaran Buddha, ajaran Konghucu,
Nabi Konghucu dengan ajaran Nabi Lao-Tzu. Itu mereka sembahyang setiap tanggal 1 dan 15 setiap jam 7 malam. Itu juga ada di sini. Atau mereka bagian dari yang Mahayana itu ya? Mereka bagian dari Mahayana. Jadi teman-teman ada beberapa teman yaitu setiap tanggal 1 tanggal 15 mereka pelihara untuk malamnya itu ya? Malamnya. Keamanan di sana bagaimana? Keamanan ya. Sebelum wihara ini terbangun, dalam proses itunya pun kami sudah berusaha berkenalan, bersahabat dengan lingkungan. Jadi syukur hingga saat ini tidak ada dalam tanda kutip gangguan atau apapun. Dan semoga kedepannya memang ya, ada ya dan konflik-konflik. Kita selalu berkomunikasi dengan baik dengan ibu pendeta yang di gereja kita itu pun kami akrab ya, seperti yang barusan perayaan Imlek di wihara. Space kami kan terbatas untuk parkir. Oh ya, akhirnya kuliah. Sebelumnya kita sudah bertemu dengan ibu pendeta dan beliau mempersilahkan, maksudnya memang kalau waktu itu kan hari Selasa, memang gereja tidak digunakan, jadi halamannya bisa untuk parkir. Dan semoga ada timbal baliknya ya. Jika hari ini ada masih luang. Oh pasti itu harus seperti itu. Kita kan berkehidupan bersosial harus saling membantu. Saya melihat di beberapa foto yang waktu Kak Indra kirim ya, itu dengan pesawat itu apa itu mendatangkan apa itu? Oh iya, helikopter. Helikopter itu. Itu seperti kita tahu pada bulan April 2021 NTT mengalami mungkin badai yang pertama, badai Sroja. Jadi kami umat Buddha tergerak berpartisipasi untuk membantu. Nah, itu kebetulan selain kami membantu yang ada di Kota Kupang, di Kabupaten Kupang, kami berusaha menjangkau yang ada di Kabupaten TTS. Karena waktu itu menurut info bahwa jalannya longsor, tidak bisa, ya masyarakat di sana tidak bisa keluar, yang ingin membantu pun tidak bisa. Akhirnya kami bekerja sama dengan BPBD Provinsi NTT, kami minta bantuan armada transportasi dari mereka dan kami yang mensupport bantuan-bantuan kemanusiaan. Dan syukur pemerintah melalui BPBD NTT menyambut baik niat baik kami sehingga mereka menyediakan helikopter pada waktu itu sama helikopter, tapi 3 kali bolak-balik setiap hari karena helikopternya kecil. Jadi waktu itu bantuan kami ada sekitar 2 ton, jadi harus 3 kali dalam sehari harus. Ya, jadi saya dengan teman saya dengan kepala BPBD gambarnya ya. Kita 3 kali bolak-balik ke tempat itu. Dan memang ya waktu itu juga ya mungkin karena ada niat baik kami juga ditolong, tidak ada tempat landasan helikopter. Jadi ya di pegunungan itu dengan ya niat ya mungkin niat baik semua itu tertolong. Jadi walaupun dengan kondisi apa adanya helikopter bisa mendarat dan memberikan bantuan. Selama seminggu itu lebih berapa hari aja? Oh, selama seminggu itu kami berpindah-pindah daerah. Berpindah-pindah daerah. Kalau yang bisa dijangkau oleh kendaraan, kami jalan. Oh, berarti ada beberapa tim ya? Ya. Yang pakai ini, yang lain pakai ini. Kami sampai ke. Ini sebagai wujud apa ini? Sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa, kita tidak melihat agama, ras, etnis dan lainnya. Ada yang kesusahan. Bagi kami yang dalam tanda kutip mungkin ya kita semua terdampak pada waktu itu, tapi bagaimana kita yang terdampaknya tidak terlalu parah bisa membantu mereka-mereka yang terdampak parah sekali. Niat kami cuma itu, tidak melihat suku, ras, agama. Yang penting yang bisa kami bantu sebisa kami. Indra, untuk kedepannya apa nih program-program yang akan dilakukan oleh umat Buddha ini? Ya, yang pasti kami sekarang sedang berusaha
berdasarkan data dari Dukcapil itu, kami dan teman-teman dari Kementerian Agama berusaha mendata ulang. ya apakah memang betul seperti itu, karena kalau yang dari perjumpaan ini tidak seperti itu. Hanya orang itu Ya, jadi kami ingin tahu apakah yang bersangkutan itu masih tinggal di Kupang dan mereka belum mengetahui bahwa ada wihara, ataukah mereka sudah berpindah ke tempat lain. Itu tujuan supaya dengan adanya wihara yang pertama ini bisa menjadi tempat kita sembahyang, berdoa dan berkumpul untuk lebih mempererat lagi sesama umat Buddha yang ada di NTT dan Kupang pada khususnya. Dan semoga ke depan Pemda-Pemda di berbagai kabupaten juga bisa mengikuti jejak di sini ya. Ya. Kalau saya dapat info ini di Kabupaten Sika, Pemda Sika ada memberikan himbauan juga bagi umat Buddha di sana untuk mereka bisa membangun wiharanya. Semoga bisa terlaksana ya. Alhamdulillah ya. Tentang desain wihara Purbaratana ini diambil dari mana nih desain? Atau memang sih kalau wihara tuh memang harus bentuknya seperti itu? Sudah standar. Pada umumnya. Jadi kami kalau dari kubah dari apa ya? Nanti itu seperti pada gambar. Nanti di lantai 3 itu akan ada stupa. Stupa yang kami ambil contohnya stupa Borobudur. Model Borobudur. Jadi kami akan di atas itu masih dalam pembuatan. Jadi kami ini mengambil dari beberapa referensi. Ada dari wihara yang di Batu Malang, dari Dhammadippa Arama. Habis itu ada yang kita ambil dari model-model dari luar, dari ini. Dengan kalau nanti di lantai 2 di sisi-sisi itu sebetulnya ada gambar, sudah ada sih. Jendelanya pun jendelanya model bulat, lalu ada gambar naga, burung. Jadi kita berusaha memadukan arsitek wihara Theravada dan juga ornamen dari Tiongkok. Dan juga untuk tutupan di atas nanti yang stupa itu kita ambil betul modelnya sama seperti di Borobudur. Ya. Semoga bisa diwujudkan dalam waktu dekat ya. Hendra ya. Seperti itu. Baik, Hendra mungkin pesannya apa nih untuk para umat Buddha dengan sudah adanya wihara? Wihara ini adalah wihara yang pertama. Semoga kita semua umat Buddha bisa memanfaatkan yang lebih baik. Ini cuma langkah awal dari pendalaman umat Buddha itu kan tempat ibadah, bangunan fisik itu kan cuma di luar, tapi bagaimana kita ke dalamnya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dengan kita ke wihara setidaknya kita bisa saling sharing tentang agama, melakukan pendalaman iman yang lebih baik, sehingga umat Buddha bisa menjadi salah satu umat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di kota-kota khususnya, yang bisa memberikan kalau jiwanya sudah baik, semoga dalam raga, dalam fisiknya bisa memberikan kontribusi yang baik bagi sesama di sekitar kita, lingkungan kita, bagi masyarakat sekitar, dan juga bagi bangsa dan negara. Demikian Tribuners perbincangan kita dengan Indra Effendi, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Dharma Budi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Indra, saya atas nama manajemen Poskupang menyampaikan banyak terima kasih atas kedatangan Pak Indra ke sini. Sampaikan salam hormat kami dan salam kasih kami kepada seluruh umat Buddha di Kota Kupang ya. Baik, saya meminjam kata-kata dari Khalil Gibran, kehidupan sehari-hari Anda adalah tempat ibadah dan agamamu. Ketika kamu memasukinya, masuklah dengan seluruh hati dan jiwa. Saya atas nama
Manajemen Keuskupan Familiar Novel bersama Effendi Indra Effendi, Ketua Pemersatu Umat Buddha Indonesia Pemangku di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pamit undur diri. Salam sehat. Oke. Thank you. Kalau ada kegiatan-kegiatan hubungi ya sehari sebelumnya. Oh, ya. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kalau kita Yang waktu mau Imlek itu ada dari siapa? Mutiara kan? Mutiara, Nah, ya. ada kontak saya. Lalu 1 hari sebelumnya itu waktu ada persiapan dia juga ke Wihara untuk lihat-lihat. Waktu kegiatan Imlek pun dia ada. Ada, iya. Dia sama Adi kami turunkan tim waktu pada saat Imlek itu. Tekan lama. Lalu sudah sempat tuh. Ini baru. Oh, baru. Ini baru. Kampung yang sebelumnya tuh hancur. Oh, jadi Biasanya baru makanya kita bilang ini sangat sekali. ini hari presiden. Ya. Ini bagaimana ini Pak? Screenshot sudah. Kita minta screenshot. Oke, kita lihat ke kamera mana? Yang itu ya? Yang ini. Oke. Ke masker kita pakai. Oh ya. Nanti foto bikin. Oke. Ada kegiatan besar atau ada ini pantai datang? Oh. Aku di hari besar sebelum hari H bisa di sini ngobrol asik. Oh. Makna itu agama peradaban apa? Ini memang nanti ada rencana nanti itu ada Naga Puja tanggal 16 Februari. Hanya belum ada confirm lagi apakah Bante bisa. Ya karena itu Bante cuma sedikit. Ya, dan semua Pasti tempat juga ada 16. Iya. Jadi semua juga. Ya sekarang istilahnya siapa yang booking duluan? Duluan dia. Ya, apa?